Indonesia alami krisis aksesibilitas dan kualitas air bersih. Terapkan reduce, reuse, dan recycle atasi krisis air bersih. BRIN kembangkan teknologi dan inovasi instalasi pengelolaan air gambut. Itu sistem yang mudah gitu ya, mudah dan relatif murah untuk diinstal di lapangan. Selengkapnya di BRIN Daily News, saya Dian Agustina. Aksesibilitas dan kualitas air bersih di Indonesia semakin memburuk akibat berbagai faktor. Aktivitas manusia menghalangi air masuk ke dalam tanah, terutama di daerah beraspal dan bangunan, mengakibatkan limpasan permukaan dan banjir. Air yang digunakan untuk pertanian, industri, dan domestik semakin tercemar oleh limbah yang dibuang tanpa pengolahan. Kota-kota besar belum memiliki sistem pengolahan limbah komunal yang memadai, dan perubahan iklim memburuk situasi dengan curah hujan ekstrim dan kekeringan. Profesor Riset PR Limnologi dan Sumber Daya Air, Prof. Ignatius Dwi Atmana Sutapa mengungkapkan bahwa meskipun jumlah air tidak bertambah, siklus air terus berputar dengan banyak tantangan. Data menunjukkan peningkatan kejadian banjir bandang dari 500 sampai 550 kejadian per tahun menjadi lebih dari 1.000 kejadian per tahun dalam dekade terakhir, serta penurunan ketersediaan air selama musim kemarau. Jumlah kejadian banjir bandang itu semakin tahun semakin meningkat. Dan saya ada grafiknya memang. Bisa ditarik garis ekstrapolasi dari katakan 10 tahun terakhir, dari 2011 sampai sekarang itu, 10 tahun terakhir atau 12-13 tahun terakhir itu cenderung meningkat. Kejadian banjir gitu ya, yang tadinya hanya sekitar 500-an, 550-an lah gitu ya. Sekarang sudah lebih dari 1.000 per tahun ya, jumlah kejadian banjir tadi. 1.200, 1.300 kalau di jumlah total. Itu menunjukkan, Pak, itu tadi aktivitas kita manusia gitu ya di Indonesia, dalam hal ini tadi jumlah di Indonesia itu frekuensinya semakin meningkat. Penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle jadi solusi penting atasi krisis air bersih. Reduce mengurangi penggunaan air hanya seperlunya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat air dan mengurangi limbah. Reuse mendorong pemanfaatan kembali barang-barang yang masih digunakan untuk mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Recycle fokus pada pengolahan limbah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali, seperti mengolah limbah plastik menjadi biji plastik. Prof. Ignatius menegaskan, ketiga prinsip ini sangat relevan dan efektif untuk mereduksi jumlah limbah yang berdampak negatif pada kualitas air. Dengan edukasi dan implementasi prinsip 3R dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga kualitas air untuk generasi mendatang. Prinsip 3R itu yang memang sampai sekarang yang katakanlah masih relevan gitu ya. Satu, reduce, menurunkan jumlah air yang digunakan atau paling tidak seperlunya. Jadi kita harus meningkatkan awareness gitu ya untuk menyediakan air sampai katakanlah ke keran-keran kita di rumah-rumah itu butuh effort sebenarnya, butuh biaya. Itu membutuhkan effort untuk mengolah airnya. Semakin air itu air baku ya, PDAM katakanlah itu mengolah air bakunya itu kan biasanya dari sungai, danau, situ atau embung dan sebagainya. Nah, semakin air bakunya itu kualitasnya rendah karena pencemaran, maka ongkosnya semakin mahal. Sehingga masyarakat harus mendapatkan edukasi yang konkret. Kelangkaan air bersih menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan distribusi oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM hanya mencakup sekitar 20% rumah tangga secara nasional, terutama di perkotaan. Upaya pemerintah menambah distribusi dari sumber lain seperti air tada hujan dan sumur bor telah meningkatkan akses hingga 70%. Air PDAM memenuhi standar kualitas, penyimpanan jangka panjang, menurunkan kualitasnya, dan analisis mandiri yang mahal menjadi tantangan dalam memastikan air layak konsumsi.
Prof. Sutapa menyoroti perlunya inovasi teknologi di wilayah sulit air seperti daerah gambut. Inovasi instalasi pengolahan air gambut yang dikembangkan mampu mengolah air gambut menjadi air bersih dengan cara yang mudah dan murah. Kita memang coba buatkan waktu itu sistem yang mudah gitu ya, mudah dan relatif murah untuk diinstal di lapangan. Saya sebut namanya IPAK ya, instalasi pengolahan air gambut 60 itu kapasitasnya, bahwa air ini harus kita kelola dari satu aspek, kemudian bagaimana memanfaatkan agar semua masyarakat kita mendapatkan akses yang sama. Saya, Dian Agustina, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.